Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membagikan tutorial tentang caranya instalasi framework Laravel, kemudian nanti konfigurasi database-nya menggunakan SQL. Oke teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman silakan install Composer. Jadi di sini teman-teman bisa download ya Composernya di sini, Composer Setup exe ini, kemudian install seperti biasa. Kemudian teman-teman perlu juga menginstal namanya Git ya. Jadi ini pilih saya nanti apakah 32 bit ataupun 64 bit. Jadi ini install seperti biasa. Nah setelah kedua software ini diinstal, nah kita akan membuat project Laravelnya lagi ya teman-teman. Nah caranya teman-teman silakan buat folder di mana saja, apakah itu di drive C atau di D. Nah kebetulan saya di drive D, kemudian saya letakkan projectnya di dalam folder Laravel. Nah di dalam folder Laravel ini teman-teman bisa, kalau sudah install Git, otomatis nanti teman-teman klik kanan ada di sini Git base here ini. Oke, kemudian kita buka Git base here ini. Nah ini, nah caranya untuk menginstal Laravel itu teman-teman pergi ke laravel.com, kemudian di sini ada dokumentasi. Nah di sini ada instalasi ya teman-teman, kita ke bawah. Nah caranya ini Yofis Laravel Project. Jadi sintak yang kita gunakan itu ini ya, Composer create project Laravel / Laravel example app. Nah example app ini adalah nama project yang mau kita buat. Nah ini ya, kita copy, kemudian di sini bisa kita paste. Nah ini, kalau mungkin kita ganti saja namanya menjadi misalnya CRUD pegawai. Oke, kemudian enter. Nah jadi ini setelah di enter maka dia proses akan membuat ini ya, projectnya. Ini membutuhkan koneksi internet ya teman-teman. Kalau kita lihat sekarang di folder ini, yang ini sudah ada CRUD pegawai. Nah, ini projectnya. Oke, jadi kita tunggu saja ini sampai selesai. Oke teman-teman, nah jadi ini sudah berhasil ya project Laravelnya kita buat. Nah sekarang kita akan akses foldernya CRUD pegawai tadi ya. Di sini kalau sekarang kan kita masih berada di foldernya Laravel ya. Oke teman-teman, bisa gini ms. Oke, kemudian di sini baru cd. Jadi di sini ada dua ya, ada belajar CRUD, kemudian ada CRUD pegawai. Kita pilih yang CRUD pegawai. Nah ini. Oke, kalau teman-teman punya Visual Studio Code, nah di sini ada, kita bisa langsung membuka project ini dengan ketik kode titik spasi titik. Oke, kemudian enter. Nah nanti otomatis ini ya terbuka ya ininya projectnya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita close dulu. Nah ini sudah terbuka. Nah selanjutnya teman-teman di sini ini bisa close ya, bisa close. Kita close, kemudian kita kembali fokus ke sini. Nah setelah ini berhasil, kita bisa membuat sebuah database ya. Di sini teman-teman jalankan XAMPP-nya, kemudian di sini di MySQL admin di sini. Nah di sini teman-teman bisa membuat sebuah database baru di sini. Di sini ya, new, buat namanya misalnya adalah db apa ya, db pegawai. Oke, ini kita Ctrl C, kemudian create. Nah setelah database db pegawai ini terbuat, kita bisa atur di env nya teman-teman, env. Nah di sini ini ya, default ini dia masih menggunakan
database-nya itu namanya Laravel. Oke, kemudian kita copy di sini, kita save. Oke, jadi username-nya root, sudah default-nya, kemudian DB password-nya kalau kita menggunakan password nanti silahkan. Kalau untuk ini kita kosongkan dulu. Oke, kemudian kita ke terminal, kita akan jalankan Laravel-nya, teman-teman. Jadi cara menjalankan Laravel itu dengan ini ya, ngetiknya php artisan save. Oke, di sini php artisan save. Oke, nah di sini alamat IP-nya muncul, teman-teman bisa ketik, klik di keyboard control, klik. Oke ya, ini. Oke, jadi ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat migration ya dan controller. Nah di sini teman-teman bisa sini ya, migration, database migration di sini. Nah di sini kita bisa menggunakan ini ya, PHP artisan Mac ini ya. Kita bisa copy. Jadi caranya seperti ini. Nah ini teman-teman di sini Ctrl C ya, Ctrl C, klik, kemudian di sini kita paste PHP artisan Mac. Nah di sini kita buat saja model. Nah kemudian namanya apa gitu ya, pegawai gitu ya, pegawai, kemudian M ini migration, C controller. Nah ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Oke, ini successful create migration ya. Ini pegawai ya, pegawai di sini. Kalau ingin kita lihat itu adanya di di database, kemudian di migration. Nah di sini kita lihat ini sudah ada. Nah ini tabelnya teman-teman nih, pegawai ya. Dia sengaja ya ada tambah S di akhirnya. Di sini nanti bisa kita tambahkan tabelnya di sini. Kemudian untuk yang pegawai kita bisa lihat di ini ya, di model. Nah, ini ada pegawai. Kemudian juga di HTTP controller, di sini ada pegawai controller. Nah ini ya teman-teman. Ini sudah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, yang di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan filenya ya teman-teman. Di sini kita bisa Ctrl C. Nah ini kita tipe datanya string ya, string. Kemudian di sini nama misalnya. Kemudian kita ingin membuat apalagi misalnya adalah jenis kelamin gitu ya. Nah di sini tipe datanya bisa kita buat enum. Nah kemudian di sini kita buat misalnya laki-laki, koma gitu ya. Kemudian di sini perempuan. Nah seperti ini. Oke, kemudian di sini bisa kita buat lagi tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini nomor telepon. Oke, kemudian save. Nah ini ya teman-teman. Oke, sebentar, ini komanya kurang. Oke, kemudian nah selanjutnya di sini kita ketik PHP artisan migrate. Oke teman-teman, nah kalau kita lihat di sini masih error ya. Kenapa error di sini teman-teman? Saya salah, harusnya ini R-nya nggak ada, integer gini aja. Oke, kemudian kita jalankan lagi.
ini belum disimpan tadi ya. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini teman-teman sudah berhasil ya di sini. Kalau kita lihat lagi di sini refresh. Nah, ini sudah ada tabel pegawai di sini. Oke, jadi ini kita sudah berhasil ya membuat sebuah project dan juga database-nya beserta tabelnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya.